Shalom dan selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Dan tidak pernah satu detik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Pada malam hari ini, kami mau memfokuskan waktu sebentar saja Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami mengerti akan apa yang harus kami lakukan sebagai duta kerajaan-Mu, dimanapun Tuhan menempatkan kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, karena kami anak-anak-Mu, putra-putri-Mu, siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa pada malam hari ini, karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Nah, pada hari Minggu kemarin kita sudah belajar suatu hal yang luar biasa, bahwa kita adalah agen restorasi, agen pemulihan yang Tuhan tempatkan di dalam dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah agen pemulihan kerajaan Allah di dunia ini. Nah, pada malam hari ini saya akan mengambil tema, yaitu pemimpin Kristen atau anak-anak Tuhan, putra-putri kerajaan sebagai agen ganda di tempat kerja. Apa itu agen ganda Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, agen ganda ini karena gini, sering sekali apa yang terjadi di saat ini adalah kita sebagai warga kerajaan itu memisahkan antara sekuler dengan rohani. Sekali lagi, terjadi pemisahan yang tanpa sadar kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu tentang sekuler dan rohani, tentang ekosistem sekuler dan juga tentang kerajaan Allah. Kita memisahkan kedua hal ini, yang padahal sebenarnya hal ini adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh. Bapak Ibu masih ingat tentang apa yang saya sampaikan di bulan yang lalu tentang avoda? Ya, apa itu avoda? Avoda adalah pekerjaan kita yang adalah ibadah. Ibadah adalah bekerja, bekerja adalah ibadah. Dikatakan dalam Kolose 3:23 juga bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatlah itu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Nah, jadi pada malam hari ini kita sekali lagi akan belajar tentang apa itu avoda dan kenapa saya menyebutnya sebagai agen ganda Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena meskipun kita adalah warga kerajaan Allah, tapi ingat, posisi kita saat ini, kita masih ada dalam sistem pemerintahan dunia. Nah, yang artinya seperti ini, seperti yang sudah sering kita bicarakan atau sering kita diskusikan, bahwa kita ini adalah representative of Christ Kingdom. Sama seperti duta Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ditempatkan di negara lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada namanya KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia ditempatkan di Indonesia. Tidak. KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia selalu ada di mana? Di luar negeri Bapak Ibu. Di Malaysia, di tempat kita saat ini, di Singapura, ataupun di negara-negara lain yang punya kerjasama bilateral dengan Indonesia. Nah, itu makanya kita disebut sebagai representative of Christ Kingdom. Karena kerajaan Kristus itu kita belum ada di situ, tapi kerajaan itu sudah nyata. Ketika Tuhan Yesus datang, Dia sudah mendirikan kerajaan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita mengerti di saat seperti ini? Kita pertama sekali, kita harus mengingat apa itu avoda yang tadi saya sudah katakan.
Avoda adalah ibadah kita, yaitu apa? Pekerjaan kita. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita hari-hari ini, baik itu kita yang mungkin bekerja di kantor, maupun kita yang bekerja di tempat lain, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun mungkin untuk teman-teman semua yang masih kuliah, ingat pekerjaanmu sekarang adalah profesimu adalah mahasiswa. Profesimu adalah mahasiswa, dan mahasiswa dengan profesi mahasiswa, apa yang kamu lakukan? Pastinya adalah belajar di kampus kamu masing-masing, kampus kalian masing-masing. Nah, jadi itu juga adalah tempat kalian bekerja atau tempat kalian berkarya saat ini, yaitu menghasilkan nilai yang terbaik, melakukan yang terbaik di kampus kalian masing-masing. Nah, jadi untuk teman-teman semua dan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang bekerja juga, ya, pastikan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita mengerti bahwa itu adalah ibadah kita. Jadi jangan sampai kita melakukan apa yang dikatakan sebagai, kita melakukan begini. Waktu kita bekerja sekuler, kita memisahkannya dengan kehidupan rohani kita. Yang artinya ketika kita berada di gereja, kita ngeroh sekali. Berdiri, angkat tangan, menyembah Tuhan. Tapi ketika kita keluar dari gereja, ketika kita ada di tempat kerja kita masing-masing, kita melakukan yang namanya hal-hal yang tidak sepatutnya kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Kita melakukan kecurangan, kita melakukan sikut kanan, sikut kiri, kita melakukan yang namanya fitnah yang kejam, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lantas, bagaimana caranya kita menjadi representative of Christ Kingdom kalau kita melakukan hal-hal dunia ini? Bukankah itu artinya kita menjadi representative of other kingdom? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan bahwa kita punya standar kehidupan yang berbeda. Ketika kita menjadi warga kerajaan Allah, kita punya standar hidup yang berbeda. Budaya kerajaan Allah itu yang harus kita bawa. Ketika kita menjadi duta kerajaan Allah, kita membawa budaya kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini. Budaya kerajaan, bahasa kerajaan, semuanya kita bawa dalam kehidupan kita. Otomatis orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat ada perbedaan antara kita dengan dunia. Disitulah kita melihat bahwa bahwa garam dan terang itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Dan ketika kita melakukan ini semua, kita melakukan firman Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, itu sudah menjadi ibadah kita. Jadi jangan pernah mengatakan, ibadah saya hanya seminggu sekali. No, itu salah besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kita itu setiap hari Bapak Ibu. Dan ibadah itu bukan hanya sekedar ketika kita bangun pagi kita berdoa, atau ketika kita saat teduh kita membaca firman, itu adalah ibadah. Ya, itu juga ibadah. Saya tidak berkata itu bukan ibadah kita, bukan. Ya, itu adalah ibadah kita juga. Tapi di luar daripada itu, saya menantang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengubah paradigma kita, yaitu bahwa ketika kita melakukan pekerjaan kita, baik itu pekerjaan kita sebagai sekali lagi sebagai pegawai kantor, ataupun sebagai asisten rumah tangga, ataupun sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai student, sebagai mahasiswa, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semuanya, lakukanlah itu dengan tanggung jawab penuh, dengan otoritas dan integritas yang daripada Tuhan. Melakukannya seperti kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan otoritas atau pemimpin dunia kita, ya, bukan hanya untuk menyenangkan pemimpin
sekali lagi, atau mungkin bos yang ada di dunia nyata kita, tapi untuk menyenangkan Raja di atas segala raja, Allah kita, yaitu pribadi yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu bekerja saat ini, dimanapun teman-teman semua sedang kuliah saat ini, apapun mungkin tanggung jawab yang sedang dipercayakan kepada kita, besar maupun kecil, lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, lakukan itu sama seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Kita semua di tempat ini, kita semua, saya yakin bahwa kita semua mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita nggak mau memberikan yang setengah-setengah untuk Tuhan, amin. Nah, kalau kita nggak mau melakukan yang setengah-setengah untuk Tuhan, well, itu semua pekerjaan kita, pakai itu menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia, tapi untuk mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, berkat-berkat mengalir, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita semua. Well, saya mau katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan saya bukan dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah, Ibu Saudara sekalian. Saya juga mengalami yang namanya lembah. Tapi dalam lembah sekalipun, dalam pekerjaan saya, maksud saya ya di sini, dalam lembah sekalipun dalam pekerjaan saya melihat penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan buka jalan. Dan bukan hanya sekedar itu, ketika kita melakukan firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi ketika kita memakai caranya dunia untuk melakukan pekerjaan kita, well, kita sudah mendukakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu bukan sesuatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengerti akan hal ini, mengubah paradigma kita, bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, apapun yang sedang Tuhan percayakan, perkara kecil ataupun perkara besar, pegang itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Pegang itu semua, bahwa bukan pemimpin duniamu, bukan bosmu yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini yang memberikan itu kepadamu, tapi kepercayaan itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga ketika kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua, melihat itu sebagai pemberian daripada Tuhan, kepercayaan, tanggung jawab yang daripada Tuhan, kita akan memberikan kualitas yang berbeda. Kita nggak hanya melakukan, atau kita tidak hanya memberikan kualitas yang biasa-biasa aja, tapi kita melakukan semuanya, kita memberikan kualitas yang terbaik untuk Tuhan kita. Ingat sekali lagi, avad, yaitu itu adalah bekerja, ibadah kita adalah penyembahan kita, bekerja itu adalah penyembahan kita, itu adalah ibadah. Well, sedemikian jauh apa yang kita renungkan pada malam hari ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dikuatkan melalui firman Tuhan ini, dan kembali diingatkan, kembali bersemangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua. Semangat untuk menjalani minggu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami sudah belajar kembali, Tuhan, kami diingatkan kembali tentang avoda, yaitu tentang ibadah kami, tentang pekerjaan kami yang juga adalah ibadah kami, Bapak. Ketika kami melakukan yang terbaik, ketika kami melakukan ini semua dengan kami melihat bahwa ini adalah kepercayaan daripada Tuhan,
Kami tahu Tuhan bahwa kami akan memuliakan Kau Tuhan ketika kami melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab yang Tuhan sedang percayakan saat ini kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tetap selalu bersama-sama dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk menjalani setiap hari-harinya kami, pekerjaan kami Tuhan, studi belajar kami. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya berhasil. Dan biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, itulah Tuhan yang membuat kami melakukan perkara-perkara besar Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.